Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wattaqullaha la'allakum muttaqin wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah rahimakumullah, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya, dan terutama adalah nikmat iman yang insya Allah masih tertanam dalam hati sanubari kita. Dengan nikmat iman itu pada dasarnya kita akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Apapun yang telah diperintahkan Allah akan kita patuhi dengan segala upaya yang semaksimal mungkin. Dan apa-apa yang dijauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kita pertanyakan lagi, itu pasti akan berkebaikan dan itu akan kita hindarkan sejauh-jauhnya. Salawat, salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah sejak Adam hingga nanti manusia terakhir. Wallahu alam kapan manusia terakhir itu akan diciptakan. Terbaik yang terbaik tetap Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliaulah yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari perhitungan di yaumil akhir. Kita sangat berharap syafaat dari beliau karena akan semaksimal apapun usaha kita, pada akhirnya kalau kita merenung ataupun kita tanyakan kepada hati sonobari kita, kalbu kita itu kadang-kadang ada ketidakinginan untuk melaksanakan secara penuh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan secara penuh juga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa jangan lupa kita sampaikan kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, di West Bank sekarang sudah tiap hari digusur oleh Israel tepi barat. Tepi barat itu daerah yang lebih mudah dimasuki oleh Yahudi laknatullah dibanding Gaza. Karena kalau di Gaza itu ada gate, ada pintu gerbangnya, tepi barat itu tidak. Itu sepenuhnya Israel itu bebas meskipun bukan daerahnya, itu nggak masuk akal memang. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Di Gaza mudah-mudahan tetap berlanjut yang dikatakan sebagai gencatan senjata ceasefire, meskipun Yahudi sejak zaman dulu, dan itu juga ditunjukkan pada saat Rasulullah di Madinah itu suka melanggar perjanjian. Sekarang mereka sudah punya kesabaran dari kawan-kawan kita, dari saudara kita di Gaza, Hamas, itu yang membuat gencatan senjata itu masih bisa bertahan. Sudah tidak hanya sekali dua kali Israel itu melanggar Yahudi laknatullah. Mudah-mudahan ada sedikit kesadaran dari orang-orang Zionis itu untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita di Gaza melakukan saum di bulan Ramadan sekitar seminggu lagi itu dalam keadaan yang tenang, kan sudah 2 tahun atau 1 tahun lah minimal. Saudara-saudara di Gaza itu mau sahur aja suara bom yang membabi buta dan sebagainya. Jamaah rahimahullah, kita saat ini berada di dalam akhir bulan Rajab. Sebentar lagi, 1 minggu lagi insya Allah kita memasuki bulan yang kita nanti-nantikan semestinya, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Allah balighana fi Ramadan. Kita tidak tahu apakah meskipun tinggal seminggu itu kita akan sampai juga atau tidak. Wallahu alam. Karena kan yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan maut itu adalah sudah ditentukan sejak ruh dimasukkan kepada janin yang dikandung oleh ibu kita masing-masing. Itu sudah jadwal, itu sudah ada. Kapan kira-kira si ruh ini harus kembali kepada penciptanya, dan kita nggak tahu.
Meskipun hanya tinggal sedetik pun bisa saja kita tidak sampai. Nah, karena itu ada baiknya Ramadan yang sudah pernah kita lewati 1445 Hijriah itu kita renungkan kembali, kita evaluasi, itu sesuatu yang sudah kita lalui. Dulu pada saat menjelang Ramadan, menjelang akhir Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu biasanya bukan suatu kegembiraan menyambut pesta berakhirnya bulan Ramadan, tidak. Itu yang dicontohkan. Meskipun pada akhirnya kan umat itu punya latar belakang budaya yang berbeda-beda. Budaya kita tidak seperti itu, ya nggak apa-apa. Sebaiknya kita tetap ada nilai-nilai yang dicontohkan oleh Rasulullah yang tetap bisa kita hidupkan pada saat menyambut akhir bulan Ramadan 1445 Hijriah. Rasulullah itu memberikan pesan kepada kita atau dengan para sahabat itu mengevaluasi. Jadi saya sedih kalau mau meninggalkan bulan Ramadan dan sangat gembira kalau mau menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita belum terbiasa tentu saja. Mudah-mudahan setidaknya 1445 Hijriah yang sudah kita lewati, yang sudah kita laksanakan Ramadannya, yang 1446 kan insya Allah kalau Allah memberikan umur kepada kita. Itu kita bisa evaluasi. Sebenarnya sampai sejauh mana dulu Ramadan 1445 dan 1444, 1443 dan seterusnya. Itu pernah kita laksanakan. Seharusnya kalau dilihat di perintahnya di surat Al-Baqarah 183 kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan bertakwa. Sama. Pada tahun yang lalu sebelum yang pernah kita lihat kan sasaran utama dari dilaksanakan saum di bulan Ramadan itu adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Kan ada saum Ramadan kan sifatnya wajib, ada saum sunnah dan sebagainya. Paling tidak sebagai umat Islam, sebagai yang mengikuti contoh dari Rasulullah SAW itu adalah saum yang wajib ini kita perhatikan. Kita evaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan untuk apa? Bukan untuk hanya sekedar direnungi, tapi untuk memperbaiki hal-hal yang dulu kurang baik, meningkatkan hal-hal yang sudah baik, sehingga pada akhirnya nanti pada saat akhirnya atau pada saat kita diberi kesempatan untuk masuk ke tanggal 1 bulan Ramadan tahun ini, insya Allah sekitar 9 atau 8 hari lagi, itu kita memang telah memiliki modal yang lebih siap untuk menggapai apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu derajat takwa. Jamaah rahimakumullah. Nah, apa-apa yang harus kita persiapkan? Paling tidak untuk ibadah itu ada 3 persiapan. Ibadah apapun di dalam agama itu tampaknya tidak terlepas dari 3 persiapan. Yang pertama itu adalah persiapan fisik. Adalah badan kita siapkan, kita jaga kesehatan kita. Terus saja kalau kita kebetulan sakit mendadak misalkan itu ada rukshoh. Tapi kan atmosfer Ramadan itu sesuatu yang berbeda. Kita boleh meninggalkan saum pada saat kita sakit. Kalau toh sakit pada akhirnya itu adalah oleh dokter yang katakan Anda tidak boleh saum. Tetapi harus menggantinya. Tapi menggantinya kan bukan di bulan Ramadan. Artinya kan menggantikan di bulan lain atau di hari-hari lain. Itu suasananya berbeda. Karena itu kan kita berusaha semaksimal mungkin. Rasulullah atau agama kita itu memberikan kesempatan, memberikan rukhsah terhadap sesuatu yang pada akhirnya kan tidak bisa kita hindarkan. Fisik juga sama. Jadi kita siapkan persiapan fisik kita jaga supaya kondisi kita itu sehat, tidur kita cukup, makan kita yang sehat dan sebagainya. Yang kedua itu adalah bahasa keren itu persiapan intelektual, pengetahuan kita mengenai saum. Terhadap ibadah yang itu sama, ada pengetahuan kita mengenai ibadah yang akan kita laksanakan. Contoh paling sederhana, biasanya kan orang kan kadang-kadang misalnya kan sahur itu kan ada barokah. Bukan berarti bahwa kita yang penting adalah tidak lapar pada saat kita saum, bukan. Tetapi pada akhirnya kan Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Kita bangun sahur. Nah dengan demikian dan kemudian kalau kita lihat ya kan nanti kalau tingkatan yang lebih tinggi dari saum yang sebagaimana disebutkan oleh Ghazali itu kan tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Nah dengan demikian pengetahuan bahwa sebagai orang yang sedang saum itu harus melakukan apa saja selain tidak melakukan yang dilarang, tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan seksual bagi yang sudah berkeluarga, tidak ada hubungan seksual dan sebagainya. Tapi kan pada akhirnya kan itu adalah rule, kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan. Tapi memang ada biasanya selalu kan innamal a'malu binniyat. Niat kita dengan melaksanakan semuanya sekedar itu ataukah ada hal lain yang lebih tinggi.
Nah, kemudian persiapan yang ketiga, jadi yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah pengetahuan kita tentang saum itu sendiri, dan yang persiapan yang ketiga, yang kaitannya dengan untuk meningkatkan kualitas saum kita, itu adalah persiapan spiritual kita. Bagaimana dengan melaksanakan saum itu pada akhirnya nanti akan berdampak terhadap ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan demikian, dengan mengevaluasi yang sudah kita lakukan, kan sebaiknya kan nanti kalau belum ya kita nanti kalau kita diberi kesempatan untuk saum di di tahun 1446 Hijriah ini, kita punya catatan. Toh daya ingat manusia itu terbatas, apalagi kalau sudah usia-usia lanjut itu kan terbatas. Kita catat apa-apa hari demi hari misalkan seperti itu. Kalau mau saat demi saat, jam demi jam ini apa sih yang saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak saya lakukan, apa yang meskipun tidak membatalkan puasa tapi sebaiknya itu tidak dilakukan. Gibah, contohnya kan gitu. Gibah dengan HP, bukan HP yang gibah kan? Yang gibah ya kita. Saum-saum kok, ya. Atau ada yang kirimkan gibah, terus kita gimana? Kita beri like, nah ini sama aja. Dan sebagainya. Itu kan godaan, dengan adanya teknologi itu godaannya semakin banyak. Karena itu kan Bill Gates mengingatkan kepada, Bill Gates itu kan jagoan teknologi, informatik itu. Di AI atau artificial intelligence itu kalau tidak hati-hati, itu bisa memberikan suatu dampak negatif kepada kita. Nah, dengan demikian, kemarin misalkan ada iklan iPhone terbaru harganya sekian puluh juta atau sekian juta lah. Dengan kemampuan macam-macam, itu nanti mungkin lebih banyak lagi godaannya. Kalau setiap sambil nunggu saatnya buka atau saatnya sholat zuhur, kita supaya tidak bosan kita lihat HP terus-terusan, WA-WAan, ya boleh saja kan WA itu sebagai bagian dari silaturahmi sih oke, no problem. Tetapi pada akhirnya kalau kita akan terkecoh, terasikkan oleh WA-WAan, pada akhirnya dengan demikian sambil menunggu saatnya zuhur, saatnya asar, saatnya maghrib, itu kan jadi suatu pertanyaan bagi kita semuanya secara spiritual. Jamaah rahimakumullah. Nah, ulama memberikan suatu batasan atau suatu deskripsi mengenai derajat mutakin itu. Kira-kira cirinya apa saja sih? Ada 3 ciri yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah seseorang yang mutakin itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang itu kan kalau yang dimurkai itu kan yang haram itu pasti dimurkai oleh Allah. Itu kita semuanya sepakat. Itu kan semaksimal mungkin untuk tidak melakukan, bahkan mendekati yang haram pun kan tidak. Nah, ada yang selalu jadi godaan bagi kita semuanya, makruh. Makruh itu apa? Perbuatan makruh itu kadang-kadang kita semua. Makruh itu kan kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Apa hanya sekedar seperti itu saja? Karena juga ada suatu kaidah bahwa sesuatu makruh itu kalau terus-terusan manusia itu pada akhirnya kan terdorong oleh nafsu. Kalau kita lihat pada saat Adam dan Hawa itu kan pada diciptakan, beliau itu kan ditempatkan di surga. Nah, kemudian kan kurang apa lagi sebetulnya kalau kita lihat, kita ini kan berusaha keras dan berharap ridho Allah supaya kita kembali atau dimasukkan ke surga. Adam dan Hawa sudah di surga. Toh pada akhirnya kan tergoda, ya yang mudah iblis atau setan. Tapi sebenarnya kan sebagai manusia kok masih bisa tergoda sih? Kurang apa lagi? Tapi kan nyatanya seperti itu. Sama dengan sekarang dengan korupsi yang merajalela. Kok masih bisa korupsi sih? Kan seperti itu. Sebulan sudah dapat sekian ratus juta formalnya. Rumah sudah punya, mobil banyak dan sebagainya. Kok masih bisa tergoda? Itu ada realitas. Nah, dengan demikian maka kalau dikatakan tadi adalah menjauhkan dari perbuatan yang haram, dimurkai yang haram itu, maka perbuatan yang kira-kira bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram itu sedapat mungkin kita jauhi. Jadi perbuatan-perbuatan yang statusnya makruh itu sedapat mungkin kita tinggalkan agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan haram. Toh kembali, setan itu diberi kesempatan hidup. Jadi setan yang dulu menggoda Adam dan Hawa sampai sekarang masih hidup. Itu diberi pemenang atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pengalaman dia itu. Setan yang menggoda istrinya Nabi Nuh, setan yang menggoda istrinya Nabi Lut sampai sekarang masih hidup. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Kurang apa Nabi Lut alaihissalam? Toh istrinya juga tergoda. Jamaah rahmatullah. Nah, dengan demikian
marilah kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan kemutakin ciri adalah sudah menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri. Ya macam-macam seperti saya katakan tadi. Kalau kita nanti misalkan, saya nggak tahu persis sekarang ini apakah masih ada pertandingan sepak bola liga manapun lah. Yang itu kalau di Eropa sana kan karena perbedaan waktu kan pasti waktu dekat sahur itu. Apakah ini bola ini setahun sekali? Ya setahun sekali. Itu adalah sebagai sesuatu yang dia kan merugikan diri kan, dia kan nanti ngantuk. Kalau ngantuk masa pada saat saum itu seharian siang itu cuma ya tidur memang nggak haram ya, tapi masa hanya tidur seperti itu. Padahal pada saat Rasulullah itu kan menurut sejarah perang Uhud itu kan terjadi di bulan Ramadan. Meskipun itu apakah sudah diwajibkan saum Ramadan atau belum itu masih jadi pertanyaan karena kan tahunnya itu kira-kira bersama tahun 2 Hijriah. Nah, bayangkan kalau toh sudah diwajibkan untuk saum di bulan Ramadan dan perang. Karena bulan Ramadan itu tidak termasuk sebagai kategori bulan haram. Jadi peperangan itu mungkin saja terjadi. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Nah, dengan itu selalu menjadi satu perlindungan kita bersama negara kita yang mayoritas Islam dan katanya kan termasuk negara yang tergolong religius. Artinya kan bangsa kita itu bangsa yang senang lah minimalnya untuk beragama. Kan belum lama ini ada pendapat seperti itu. Toh pada akhirnya hal-hal negatif yang menjadi ciri yang harus dihindarkan dan dari orang-orang yang mutakin itu tetap ada di kita. Saum, apalagi saum di bulan Ramadan, itu kan kita kan tidak boleh melakukan hal-hal yang itu tuh halal. Makanan milik kita dapat dari usaha yang halal. Makanannya makanan halal, toh tidak boleh kita makan pada saat tertentu. Minuman-minuman kita itu halal. Nah, sesuatu kita kan dilatih terbiasa untuk patuh. Yang halal saja, kalau saatnya dinyatakan jangan dilakukan, kalau makanan dimana jangan dimakan dan jangan diminum, kita patuh. Nah, dengan demikian, kalau atmosfer Ramadan ini terbawa terus, saumnya mungkin tidak. Kecuali yang mereka yang saum sunnah. Itu sebenarnya kan negara kita ini akan menjadi negara badatun, talibatun, taibatun, marapun, bobot. Nggak akan ada korupsi. Nggak mungkin ada korupsi. Nggak mungkin ada perbuatan haram. Perbuatan makruh saja mungkin kan akan selalu dihindarkan. Nah, mudah-mudahan dengan harapan kita akan sampai di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, sambil kembali kita tengok kembali apa-apa yang sudah kita lakukan dalam saum-saum di tahun-tahun sebelumnya, saum Ramadan itu, nah kita bisa lebih siap. Kita kalau melakukan hal-hal yang kurang baik pada saum sebelumnya, yang kurang optimum pada saum-saum pada tahun sebelumnya, itu bisa kita tingkatkan di saum yang mudah-mudahan insya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam saum di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Aku qouli hada astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, marilah kita panjatkan doa kita tundukkan hati dan kalbu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.